Seorang tuan muda keluarga Chen yang dianggap sampah harus meregang nyawa karena dibunuh oleh keluarganya sendiri di jurang kematian. Siapa yang menyangka kematian tuan muda tersebut adalah awal mula bangkitnya kekuatan karena mendapatkan reinkarnasi dari Kaisar Pedang Iblis. Lalu bagaimanakah perjuangan tuan muda keluarga Chen untuk membalaskan dendam? Langsung saja kita masuk ke alur cerita episode 1 dan 2 dari Donghua baru yang berjudul Lingbo Dalu. Berlatar di hutan jiwa kematian, ada seorang jiwa dari Kaisar Pedang Iblis yang berbicara kalau orang yang ditakdirkan menjadi reinkarnasinya sebentar lagi akan datang. Dengan meneteskan darahnya, Kaisar Pedang Iblis tersebut membentuk sebuah kekuatan untuk menghadirkan buku tahu reinkarnasi, yang mana buku tersebut nantinya akan digunakan untuk mengambil jiwa orang yang ditakdirkan. Scene kemudian berpindah kepada seorang tuan muda dari keluarga Chen bernama Chen Tian yang sedang membantu kakak seniornya di sebuah tebing. Bantuan yang diberikan oleh Chen Tian karena seniornya itu mencoba untuk memaksakan diri dalam berkultivasi. Karena tidak ingin kakak seniornya dalam bahaya, pada akhirnya Chen Tian memberikan manik giok spiritual pemberian sang ayah kepada kakak senior. Diketahui manik giok spiritual tersebut dapat menenangkan nafas dan pasti bisa membantu kakak senior untuk melanjutkan kultivasinya. Setelah menyerahkan manik spiritual tersebut, tiba-tiba saja datang seorang tuan muda lain dari keluarga Chen yang bernama Chen Wu. Tampak di sini Chen Tian baru menyadari kalau kedatangan Chen Wu ke tebing ini bukanlah tanpa alasan karena memang dia sudah bekerja sama dengan kakak senior. Benar saja kakak senior yang baru saja ditolong oleh Chen Tian langsung melakukan serangan kepada Bang MC kita. Di satu sisi Chen Wu sudah bersiap membunuh Chen Tian dan membuangnya ke hutan di bawah tebing yang biasa disebut dengan hutan jiwa kematian. Diketahui setiap tahun selalu saja ada orang yang jatuh ke dalam hutan jiwa kematian dan tidak pernah bisa kembali. Jadi jika Chen Wu membunuh Chen Tian lalu membuangnya ke hutan jiwa kematian, tentu saja tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Karena Chen Tian bukanlah seorang tuan muda jenius atau bisa dibilang pecundang, maka dia bukanlah tandingan dari Chen Wu. Di satu sisi Chen Wu juga berbicara kalau ayah dari Chen Tian secepatnya pasti akan menyusul kematian Chen Tian hari ini. Bang MC yang sedang dalam keadaan terpojok membuat sebuah janji jika dia tidak mati hari ini, maka dia akan membalaskan dendam semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh Chen Wu. Dengan satu serangan, pada akhirnya Chen Wu berhasil membuat Chen Tian jatuh ke dalam jurang hutan jiwa kematian. Di luar dugaan, Chen Wu juga mendorong kakak senior yang sebelumnya mendapatkan pertolongan dari Chen Tian. Setelah Chen Tian jatuh ke dalam jurang, Bang MC jatuh ke dalam air dan kemudian pingsan. Di saat itulah Kaisar Pedang Iblis mulai melakukan aksinya dengan akan bereinkarnasi ke dalam tubuh Chen Tian dan sepenuhnya mengambil alih tubuh Bang MC kita. Dengan bantuan dari buku tahu reinkarnasi yang sudah disiapkan, jiwa seseorang dari dunia lain yang juga bernama Chen Tian diambil untuk dimasukkan ke dalam tubuh Chen Tian yang sudah hampir meninggoy. Diketahui jiwa dari Chen Tian yang diambil oleh buku tahu reinkarnasi merupakan seorang jenius pada masanya. Setelah jiwa dari Chen Tian jenius dan juga Chen Tian pecundang bersatu, Kaisar Pedang Iblis langsung menggunakan kekuatannya untuk bersatu dengan dua jiwa di dalam satu tubuh Chen Tian. Sudah ribuan tahun lamanya aku menunggu hari ini, harusnya kau merasa bangga karena tubuhmu akan menjadi reinkarnasi Kaisar Pedang Iblis, ucap Kaisar Pedang Iblis kepada Bang MC. Chen Tian yang tidak ingin jiwanya diambil alih oleh Kaisar Pedang Iblis berusaha melawan. Seketika dia juga mengingat-ingat masa-masa di mana Bang MC selalu mendapatkan penghinaan dari setiap orang karena dia adalah tuan muda pecundang.
Momen inilah yang membuat kekuatan jiwa dari Chen Tian jenius muncul dan membuat Chen Tian pecundang menjadi praktisi overpower. Dengan menggunakan kekuatan pedang di tangannya, Chen Tian memborbardir jiwa Kaisar Pedang Iblis. Sementara itu, Kaisar Pedang Iblis tidak menyangka kalau orang yang direinkarnasi ke dalam tubuh Chen Tian merupakan seorang jenius pada masanya. Akan tetapi meskipun begitu, Kaisar Iblis tetap yakin kalau pada hari ini dia bisa sepenuhnya mengambil alih tubuh Chen Tian. Tapi ya begitulah, Chen Tian dengan kemampuannya pada akhirnya berhasil membunuh Kaisar Pedang Iblis. Kematian Kaisar Pedang Iblis juga membuat buku Tao reinkarnasi langsung masuk ke dalam tubuh Bang MC kita. Dari arah langit, seseorang berbicara kalau Chen Tian sudah menyeberangi surgawi untuk bereinkarnasi. Tampak ada sebuah cincin yang diberikan kepada Chen Tian setelah buku Tao reinkarnasi masuk ke dalam tubuhnya. Di satu sisi, Chen Tian juga merasakan kenangan aneh di mana kenangan tersebut didapatkan dari ingatan Chen Tian jenius di dunia lain. Karena situasi dirasa cukup aman, Bang MC berencana keluar dari hutan jiwa kematian terlebih dahulu sebelum kembali ke kediaman keluarga Chen. Sementara itu, manik giok spiritual yang sebelumnya diberikan oleh Chen Tian kepada kakak senior sudah tampak pecah karena dimakan oleh burung gagak hitam. Beberapa saat kemudian, ketika Chen Tian berusaha keluar dari dalam hutan, dia didatangi oleh roh penunggu hutan jiwa kematian. Serangan fisik yang berusaha digunakan oleh Chen Tian juga tidak berguna untuk melawan roh-roh tersebut. Pada akhirnya Bang MC menggunakan pedang yang dia gunakan sebelumnya untuk menyerang roh penunggu hutan jiwa kematian. Benar saja, roh penunggu hutan seketika langsung lenyap tak bersisa. Ternyata pedang yang digunakan oleh Chen Tian bisa menyerap kekuatan dari roh penjaga hutan. Tapi karena ranah kultivasi Chen Tian belumlah tinggi, tampak Bang MC belum bisa mengendalikan energi cukup besar yang disalurkan oleh pedangnya. Chen Tian kemudian fokus untuk menyempurnakan kekuatan dan pada akhirnya dia berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi setelah 6 tahun. By the way, Mimin juga belum dapat informasi soal ranahnya ya guys ya. Nanti kalau udah dapat Mimin tulisin di deskripsi ya. Setelah berhasil menerobos, Chen Tian juga tampak mempunyai penglihatan yang begitu tajam. Bahkan dia bisa melihat seseorang dari kejauhan menggunakan penglihatannya tersebut. Chen Tian membuat asumsi kalau dia bisa menerobos ranah serta mendapatkan penglihatan tajam karena berhasil menyerap roh jahat di dalam hutan kematian. Chen Wu dan orang-orang yang sudah menyakitiku, aku akan membalas dendam kepada kalian, ucap Chen Tian dengan penuh amarah. Di saat yang sama suara tertawa dari Kaisar Pedang Iblis masih terdengar dan terlihat ada roh penunggu hutan masuk ke dalam tubuh Chen Tian tanpa disadari oleh Bang MC sendiri. Beberapa saat kemudian karena hari sudah larut malam, maka Chen Tian memutuskan untuk beristirahat. Di satu sisi dia juga penasaran dari manakah berasal cincin yang dia pakai sekarang ini. Tiba-tiba saja cincin tersebut memberikan sebuah pedang yang cukup elegan kepada Bang MC. Selain itu, 2 buku keterampilan pedang juga langsung diberikan oleh cincin tersebut. 1 buku berjenis keterampilan pedang angin dan 1 buku lagi berjenis keterampilan pedang salju. Chen Tian merasa cukup beruntung bisa mendapatkan pedang yang bagus serta 2 buku keterampilan yang bisa dibilang cukup kuat. Bang MC juga kembali mengingat perkataan dari Kaisar Pedang Iblis yang menyebutkan kalau Chen Tian adalah orang yang ditakdirkan. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Chen Tian langsung mencoba keterampilan pedang angin yang dia dapatkan tadi malam.
Meskipun sudah berhasil dengan baik menggunakan keterampilan pedang angin, tapi Bang MC masih belum bisa sepenuhnya mengeluarkan kemampuan dari keterampilan pedang salju. Meskipun begitu, Chen Tian tidak putus asa karena dia berniat mempelajarinya lagi di lain waktu. Di saat yang sama juga Bang MC merasakan hawa kehadiran seseorang yang sedang menuju ke arahnya pada saat ini. Benar saja ada seorang murid bernama Yu Zhanghao datang menghampiri Chen Tian dan tampak dia tidak senang karena Chen Tian memasuki tempat latihannya tanpa izin. Di satu sisi, Chen Tian sendiri langsung menggunakan penglihatannya untuk mengetahui ranah yang dimiliki oleh Yu Zhanghao. Ternyata ranah Zhanghao sendiri sudah mencapai seni bela diri tingkat ke-7. Chen Tian yang merasa kalau dia memiliki ranah yang lebih rendah berencana kabur melarikan diri karena dia bukanlah lawan yang seimbang untuk Zhanghao. Di saat yang sama Zhanghao sendiri meminta Chen Tian untuk meminta maaf sambil bersujud 3 kali di hadapannya. Selain itu Chen Tian juga harus memanggil Zhanghao dengan sebutan kakek. 见我内门弟子为何不拜？ 现在的我不是他的对手，头叫我一声爷爷。 Tentu saja Bang MC enggan untuk menuruti apa yang diinginkan oleh Zhanghao. Bahkan di sini Chen Tian mengolok-olok Zhanghao dengan memanggilnya dengan sebutan cucu. Agar bisa memuluskan rencananya untuk kabur dari Zhanghao, Chen Tian langsung menggunakan serangan pedang. 这家伙真是外门弟子。 Momen serangan ini tentu saja membuat Zhanghao sangat marah dan berlari mengejar kemana Chen Tian pergi. Zhanghao juga sedikit kaget dengan serangan pedang barusan karena dia tidak menyangka murid luar seperti Chen Tian bisa melakukan serangan pedang seperti serangan ahli bela diri. Pada saat Bang MC sedang kabur dari serangan yang dibuat oleh Zhanghao, secara tidak sengaja dia bertemu dan memeluk seorang wanita bernama Liu Yan. Di sini tampak Chen Tian mengenali Liu Yan di dalam ingatannya, tapi di saat yang sama Liu Yan merasa tidak mengenali Chen Tian sama sekali. Liu Yan师姐，你是？我居然被一个小小的武士伤到了。 Ketika momen pelukan sedang terjadi, tiba-tiba saja Zhanghao datang menyerang. Kondisi ini pun membuat Chen Tian langsung menggunakan serangan untuk menggores wajah dari Zhanghao. Serangan kejutan yang diberikan oleh Chen Tian benar-benar membuat Liu Yan kaget. Dia tidak menyangka seorang praktisi biasa seperti Chen Tian mampu melukai Zhanghao yang berada di level ahli bela diri tingkat ke-7. Sementara itu, Zhanghao kelihatan sangat marah karena wajahnya terluka karena serangan Chen Tian barusan. Dia kemudian mengeluarkan sebuah pedang untuk bersiap melakukan serangan kuat kepada Bang MC. Tapi terjadi momen unik di mana Chen Tian mengucapkan kata-kata yang bahkan dia tidak ketahui. Yap, tentu saja kata-kata tersebut berasal dari Chen Tian jenius yang bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Atau bisa jadi itu adalah ingatan dari Kaisar Pedang Iblis, tapi ya begitulah Chen Tian sama sekali belum menyadari hal tersebut. Ketika Zhanghao sudah melakukan serangan kuat, terjadi sesuatu yang aneh di mana Chen Tian sama sekali tidak menghindar dari serangan tersebut. Ternyata secara refleks tubuh dari Chen Tian mengeluarkan teknik pedang angin berhembus di tengah salju untuk menyerang Zhanghao. Serangan-serangan kuat yang digunakan oleh Chen Tian membuat Zhanghao bertanya-tanya siapakah Chen Tian sebenarnya. Dengan kocak Bang MC kita menjawab, "Xiao Yu, apakah kau sudah melupakan kakekmu ini?" Chen Tian juga berpamitan pergi kepada Liu Yan dan berkata mereka pasti akan segera bertemu di lain waktu. Di saat itulah Liu Yan mengetahui nama bocah yang memeluknya barusan adalah Chen Tian. Liu Yan menganggap kalau Chen Tian adalah bocah yang menarik. Sementara itu, Zhanghao tampak masih cukup kesal. Di lain waktu dia berniat membuat Chen Tian menyesali perbuatannya hari ini.
Beberapa saat kemudian di dalam hutan, Chen Tian berniat pergi ke sebuah sekte untuk mencari sesuatu. Tiba-tiba saja di tengah jalan, Chen Tian mendengar suara beberapa orang yang sedang berada di sekitarnya. Terdengarnya suara beberapa orang di sekitaran Chen Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Gimana nih menurut kalian Donghua baru ini? Menurut Mimin sih cukup seru ya, cuman durasinya aja yang kependekan. Tapi ya itu udah urusan studionya ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.